Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Kita berjumpa lagi dalam Roti Gembala. Kita bersyukur kepada Tuhan. Tidak terasa kita sudah memasuki bulan September. Ya, kalau kita boleh lewati semuanya, kita boleh ada sebagaimana kita ada. Saya yakin dan percaya semua karena anugerah dan kebaikan Tuhan yang selalu dilimpahkan dalam hidup kita. Mari Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini sebelum kita beraktivitas kembali kita mau merenungkan firman Tuhan bersama-sama. Mari kita mau buka di dalam Mazmur 42. Mazmur 42 ayat 3 sampai dengan ayat yang keempat. Mazmur 42 ayat 3 sampai dengan ayat 4. Saya akan bacakan. Air mataku menjadi makananku siang dan malam. Karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di mana Allahmu? Inilah yang hendak ku ingat, sementara jiwaku gundah gulana. Bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Amin. Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat dan membaca ayat ini, pemazmur menulis ungkapan hatinya kepada Tuhan. Ya, di situ dikatakan, air mataku menjadi makananku siang dan malam. Pemazmur berada dalam keadaan yang tidak baik-baik saja. Pemazmur berada dalam keadaan yang tertekan. Mungkin banyak masalah, ya, banyak persoalan. Sepanjang hari isinya hanya menangis. Di situ dikatakan air mataku menjadi makananku siang dan malam. Sepanjang hari diisi dengan tangisan, sepanjang hari hanya diisi dengan ketakutan, diisi dengan kesedihan, ya. Suatu keadaan yang berat bagi pemazmur. Tidak berhenti di situ Bapak Ibu Saudara. Sudah berada dalam keadaan yang sedih, tertekan, ya, sepanjang hari hanya menangis. Di situ dikatakan orang-orang berkata kepada pemazmur, di mana Allahmu? Sepertinya pernyataan yang memojokkan si pemazmur. Mana? Sepertinya berkata seperti ini. Mana Allah yang kamu sembah? Kok nggak bisa menolong? Ya, suatu keadaan yang sangat berat bagi pemazmur. Sepanjang hari hanya diisi dengan air mata, menangis, dan orang-orang di sekeliling tidak bisa menguatkan, tidak bisa mendukung, memberikan menolong, memberikan jalan keluar, tapi mengata-ngatai, mana Allahmu? Ya, tetapi si pemazmur tidak menjadi lemah, tidak menjadi putus asa dengan omongan orang seperti itu. Di ayat yang kelima, di situ dikatakan, di dalam keadaan yang tertekan, inilah yang hendak ku ingat, pemazmur tetap datang kepada Tuhan. Kalau kita baca tadi ayat yang kelima, inilah yang hendak ku ingat, sementara jiwaku gundah gulana. Bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Ya, di dalam keadaan yang tertekan, pemazmur ini mungkin dengan sisa-sisa tenaga yang ada, pemazmur memaksakan dirinya untuk datang kepada Tuhan. Kalau saya baca di firman Allah yang hidup, di situ dikatakan, besarkan hatimu, hai jiwaku. Masakan engkau sudah lupa akan hari-hari raya ketika engkau memimpin pawai besar menuju ke bait Allah, sambil bernyanyi dengan sukacita dan memuji Tuhan. Jadi, mengapa berhati murung? Mengapa berputus asa dan bersedih hati? Berharaplah kepada Allah.
Aku akan memuji Dia lagi. Ya, aku akan memuji Dia lagi atas pertolongannya. Bapak Ibu Saudara, mungkin saat ini kita sedang ada di dalam posisi seperti pemazmur, ya. Banyak masalah, banyak persoalan, silih berganti datang, satu belum selesai datang masalah lagi, satu belum selesai datang masalah lagi. Mungkin ada sakit penyakit yang kita rasakan, dan kita hanya diisi dengan tangisan, ya. Kita hanya menangis. Sekeliling kita tidak ada yang peduli dengan keadaan yang kita rasakan saat ini. Mungkin di situ ayat itu berkatakan, jangan berkecil hati, jangan berputus asa. Tuhan sangat tahu apa yang kita rasakan. Bahkan Tuhan memperdulikan hidup kita, ya. Setiap yang terjadi, saya yakin dan percaya tidak lepas dari pemandangan Tuhan. Kita belajar seperti pemazmur ini. Kita harus berani melawan arus. Kita tetap datang kepada Tuhan, tetap beribadah, dan kita tetap melayani Tuhan. Jangan sampai masalah, persoalan, sakit, penyakit membuat kita tambah jauh dari Tuhan, membuat kita tambah mundur dari Tuhan. Tapi biarlah setiap apapun yang terjadi dalam setiap kehidupan kita, kita semakin maju di dalam Tuhan, ya. Kita harus memaksakan diri kita untuk tetap maju di dalam Tuhan. Ayat tadi mengatakan, mengapa berhati murung, mengapa berputus asa dan bersedih hati, berharaplah kepada Allah. Bapak Ibu Saudara, mungkin saya ngomong gampang ya, tapi kita harus belajar. Ini yang namanya melawan arus. Keadaan yang tidak mendukung, keadaan yang tidak membuat kita semakin maju. Mungkin kita berada dalam keadaan yang susah, tertekan, tapi kita belajar untuk melawan arus, ya. Di saat keadaan tidak mendukung, tetapi kita tetap punya niat untuk maju di dalam Tuhan, maka kita tidak akan bertepuk sebelah tangan. Tuhan akan menolong setiap persoalan hidup kita, dan Tuhan sendiri akan bertindak dalam hidup kita. Apa yang menjadi bagian kita? Kita tetap melayani Tuhan, kita tetap setia beribadah kepada Tuhan. Kita lihat Tuhan akan turun tangan untuk bertindak menolong setiap kehidupan kita. Kalau kita baca di dalam Matius 11 ayat yang ke-28, di situ dikatakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Kalau saya baca di bahasa Indonesia masa kini, di situ dikatakan, datanglah kepadaku kamu semua yang lelah dan merasakan beratnya beban, aku akan menyegarkan kamu. Bapak Ibu Saudara, Tuhan sangat tahu setiap keletihan dan kelelahan kita. Mungkin kalau letih secara jasmani, kita bisa datang untuk ke salon, mungkin untuk pijat, mungkin kita sudah segar kembali. Tapi kalau kita merasakan keletihan hidup kita ini, keletihan jiwa kita, tidak ada jalan lain, kita harus datang kepada Tuhan, ya. Tidak ada jalan lain, kita harus datang kepada Tuhan. Di sini Tuhan mengundang kembali setiap hidup kita. Marilah datang kepadaku semua orang yang letih lesu dan berbeban berat, aku Tuhan akan memberikan kelegaan kepadamu. Bapak Ibu Saudara, saya akan percaya di saat kita datang kepada Tuhan, Tuhan yang akan memberikan kelegaan kepada kita. Tuhan akan memberikan sukacita kepada kita. Tuhan yang akan memberikan kekuatan kepada kita. Mungkin masalah persoalan yang kita hadapi belum selesai, tapi Tuhan menyediakan kekuatan, Tuhan memberikan kekuatan supaya kita mampu melewati semua itu bersama dengan Tuhan,
Ya, kalau kita baca lagi di dalam Mazmur 42 ayat yang kelima, di situ dikatakan ayat yang keenam, mengapa engkau tertekan hai jiwaku dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Ayat ini jelas mengatakan, berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Tidak ada jalan lain, hanya kita berharap kepada Tuhan. Tuhan sumber kekuatan, Tuhan sumber sukacita, ya. Tuhan yang akan memberikan jalan keluar atas setiap masalah persoalan yang kita hadapi. Mari kita mau belajar untuk melawan arus. Kita jangan meladeni kedagingan kita. Kita ya wes lah, lagi ada masalah persoalan, sudahlah, lagi di rumah aja dulu. Jangan, Bapak Ibu Saudara. Kita belajar untuk melawan arus. Kita belajar untuk tetap melangkah. Mungkin dengan sisa-sisa tenaga kita yang ada, kita tetap datang kepada Tuhan. Tuhan tahu setiap jerih lelah kita. Tuhan tahu setiap pengorbanan yang kita lakukan di hadapan Tuhan. Dan saya yakin dan percaya Tuhan yang akan memberikan kelegaan atas hidup kita. Ayat yang terakhir kita baca di 1 Tawarik 16 ayat ke-11. 1 Tawarik 16 ayat yang ke-11, di situ dikatakan, carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Amin. Bapak Ibu Saudara, biarlah ini yang menjadi komitmen kita kepada Tuhan. Jangan masalah persoalan membuat kita mundur dari Tuhan. Jangan. Tapi di sini katakan, carilah Tuhan, carilah kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Kalau kita datang kepada Tuhan, kita mencari kekuatan Tuhan, kita mencari wajah Tuhan, bahkan kita berjumpa dengan Tuhan. Tuhan memuaskan setiap kerinduan kita. Saya kenal percaya Tuhan akan memulihkan hidup kita. Tuhan yang akan memampukan kita untuk melewati hari demi hari bersama dengan Tuhan. Saya kenal percaya Tuhan itu tidak pernah tinggalkan kita sendiri. Tuhan selalu ada bersama dengan kita. Amin. Mari kita mau sama-sama berdoa. Sungguh kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kau Bapa yang sangat baik. Kau Bapa yang sangat peduli dalam hidup kami. Engkau tahu apa yang kami rasakan saat ini. Engkau tahu apa yang menjadi keadaan kami saat ini. Mungkin kami merasa letih, lesu, berbeban berat. Pagi hari ini Tuhan memberikan undangan kepada kami. Dan kami mau meresponi undangan itu Tuhan. Kami mau untuk datang kepada Tuhan. Kami mau Tuhan untuk semakin dekat dengan Tuhan. Karena kami tahu di saat kami dekat dengan Tuhan, kami mencari wajah Tuhan, kami mencari kekuatan-Mu Tuhan. Disitulah hidup kami dipulihkan di dalam Tuhan. Mari Bapa, bawa kami semakin dekat dengan Tuhan. Karena hanya Tuhan yang menjadi sumber jawaban hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan memberkati setiap jemaat-Mu pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.